Ini yang sudah heboh sejak pagi pemirsa, bahkan juga di sore hari ini banyak sekali sorotan publik terhadap masa jabatan pimpinan KPK yang sebelumnya 4 tahun saat ini digugat dan diputuskan untuk diterima gugatannya kini menjadi 5 tahun pemirsa. Ada beberapa anggapan atau alasan dari penggugat bahwa ini sebenarnya muatannya adalah agar pemberantasan korupsi di Indonesia ini lebih baik lagi. Karena 4 tahun dirasa kurang, tapi ada juga mengatakan ada maksud apa ya ingin jabatannya diperpanjang 1 tahun, intinya adalah sampai Pilpres 2024. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir narasumber saya Bang Saur Siagian sebagai pegiat anti korupsi kita, pakai baju warna hitam, apa maksudnya berkabung kah? Ya. Nanti saya akan tanya ya Bang Saur, karena sekarang saya akan menyapa narasumber saya selanjutnya yakni mantan Komisioner KPK Bang Abraham Samad. Selamat malam, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Mbak Caca. Malam, Malam, Abram. Sahabat saya. Sambil saya menunggu Bapak-Bapak, ini penggugat yakni Wakil Ketua KPK Bang Nurul Gufron nanti akan bergabung bersama kita. Tapi saya mau tanya dulu kepada Bang Abraham Samad sebagai mantan pimpinan KPK. Menurut Abang, perlu tidak sih jabatan pimpinan KPK demi pemberantasan korupsi lebih baik lagi jadi 5 tahun? Ataukah 4 tahun sebenarnya cukup-cukup saja? Seperti apa? Sebelum saya jawab itu sebenarnya ada permasalahan yang sangat urgen ya di dalam putusan MK ini maupun di dalam gugatan yang diajukan saudara Nurul Gufron. Ada keanehan. Pertama, bahwa ketika Nurul Gufron mengajukan gugatan tentang batas minimal pimpinan KPK, tiba-tiba di tengah jalan dia memasukkan juga gugatan yang berkaitan dengan masa jabatan pimpinan KPK. Kedua konteks yang diajukan sebagai dasar untuk mengajukan judicial review ke MK, yaitu pertama batas minimal pimpinan KPK dan masa jabatan pimpinan KPK, ini semua berkaitan dengan kepentingan Nurul Gufron semata. Tidak berkaitan dengan kelembagaan KPK atau tidak berkaitan dengan agenda pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung makna konflik of interest. Ya. Oleh karena gugatan ini mengandung konflik of interest, karena tidak bertujuan untuk menguatkan KPK dan menguatkan pemberantasan korupsi, maka di dalam hukum sebenarnya Mahkamah Konstitusi harus menolak gugatan saudara Nurul Gufron karena mengandung konflik of interest. Anehnya, gugatan tersebut diterima. Jadi, itu yang menjadi keanehan. Kemudian keanehan yang lainnya, bahwa setelah diputus, terjadi lagi keanehan bahwa Mahkamah Konstitusi menerima dan menerima semua gugatan saudara Nurul Gufron. Jadi semua gugatannya dikabulkan. Kalau kita melihat mulai dari pada saat Nurul Gufron mengajukan gugatan sampai gugatan itu diterima, kemudian diperiksa, diadili dan diputus, itu waktunya singkat sekali. Tidak pernah terjadi ada seseorang mengajukan gugatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu diterima, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, seolah-olah Mahkamah Konstitusi memberikan privilege kepada Nurul Gufron. Itu keanehan ketiga. Kemudian keanehan keempat, ya, seharusnya di dalam putusan ini kalau kita lihat itu diberlakukan nanti periode berikutnya, kepemimpinan periode berikutnya, ya, karena tidak berlaku surut. Tapi anehnya kemudian muncul penjelasan dari Humas Mahkamah Konstitusi dan ini sudah disampaikan bahwa putusan ini diberlakukan sekarang, diberlakukan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sekarang, yaitu Nurul Gufron dan teman-teman. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di amar putusannya, itu jelas ya disebutkan bahwa 5 tahun periode kepemimpinan KPK itu dimulai tahun 2024 sampai tahun 2029. Itu artinya apa? Tersirat bahwa sebenarnya pemberlakuan 5 tahun masa jabatan pimpinan KPK
itu baru dilaksanakan di periode berikutnya, bukan sekarang. Oleh karena itu putusan ini menjadi adil dan sangat ganjal, sehingga kalau banyak pihak yang menduga-duga bahwa ini ada kaitannya dengan kepentingan politik, ada kaitannya untuk melanggengkan kekuasaan, ya, itu sama sekali kita tidak bisa nafikan seperti begitu. Akhirnya kalau orang berpendapat bahwa putusan ini berkaitan dengan kepentingan politik pesta demokrasi 2024, maka hal itu kadang-kadang kita bisa benarkan. Baik. Karena putusan ini momentumnya pas di tahun-tahun politik. Itu keempat. Kelima, kalau kita melihat tidak ada prestasi yang sangat signifikan, ya, yang bisa memberi nalar bagi kita semua untuk memperpanjang masa jabatan seorang Nurul Gufron dan pimpinan lainnya. Karena kepemimpinan KPK ini kali ini hanya menimbulkan kontroversial. Kita lihat beberapa pimpinan KPK melakukan pelanggaran etik dan sedang dilapor di Dewan Pengawas maupun dilapor ke pihak-pihak yang berwajib. Itulah hal yang kita lihat bahwa ada beberapa keanehan yang terjadi. Belum lagi kalau kita melihat bahwa sama sekali pertimbangan atau kalau kita merujuk ya di undang-undang lama yang mencantumkan masa jabatan 4 tahun, itu ada pertimbangan filosofis dan sosiologisnya. Jadi bukan tiba-tiba ketika perumus undang-undang pada saat itu langsung mencantumkan 4 tahun, itu tidak ada alasannya. Itu ada alasannya. Apa alasannya? Pertama, alasan filosofis dan sosiologisnya bahwa KPK itu adalah lembaga yang independen. Beda dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Oleh karena itu dia tidak boleh disamakan. Dia harus punya ciri khas, punya kekhususan. Oleh karena dia tidak boleh disamakan, karena dia lembaga independen, maka dia tidak bisa sama misalnya dengan jabatan gubernur, presiden, bupati, dan jabatan-jabatan yang lainnya yang masa jabatannya 5 tahun. Karena dia adalah lembaga independen. Dia adalah lembaga independen, lembaga yang khusus. Ditahan dulu Bang, karena sekarang saya minta kepada Bang Saur, kalau dari Bang Abraham Samad melihat bahwa ada unsur subjek. Begini Mbak Caca, tunggu dulu. Saya belum selesai nih. Saya tidak mau singkat ya Bang. Potong, ini banyak pendengar nanti salah pengertian. Kita masih panjang Bang segmennya Bang. Bang masih banyak segmennya. Saya masih akan tanya Abang biar nggak habis satu segmen ini. Kita akan lihat supaya dialog ini lebih lebih talkative ibaratnya. Saya minta pandangan dari Bang Saur. Oke, kalau Bang Abraham Samad melihat ada unsur subjektivitas, tapi ada juga kecurigaan unsur politik di sini, Pilpres 2024. Kalau Bang Saur seperti apa? Ini kan pertarungan konstitusional ya Mbak Caca ya. Kalau kita mengutip pernyataan Pak Palaguna, mantan hakim KPK, belum pernah dalam sejarahnya Mahkamah Konstitusi itu mengotak-atik soal periodisasi kepemimpinan. Dan makanya menarik di setting opinion yang terjadi Mbak Caca 5 lawan 4. Kalau kita tambah lagi mantan konstitusi ini udah 5-5. Tapi saya meriset pendapat-pendapat para ahli hukum, sama sekali tergoncang soal putusan ini Mbak Caca. Nah oleh karena itu begini, coba bayangkan ada lembaga ketatanegaraan kemudian kacau dengan katakanlah putusan Mahkamah Konstitusi ini. Kenapa Ca misalnya? Dalam proses kepemimpinan atau pemilihan komisioner KPK kan diberi eksekutif sebagai panitia seleksi, Mbak Caca. Kemudian diseleksi dari sekian orang yang melamar, kemudian dikirimlah 10 ke DPR. Itu jelas perintah undang-undangnya Mbak Caca. Di DPR kemudian memilih 5. Kemudian setelah mereka sah antara eksekutif, kemudian legislatif ini, kemudian pembuat undang-undang, diangkatlah 5 dari 10. Pertanyaan Mbak Caca, bagaimana pertanggungjawaban yang sisa 1 tahun ini? Kalau hanya kepres, lah di mana peran sekarang DPR lah? Undang-undangnya memerintahkan akan ada 5 tahun. Nah bisa lagi saya tafsirkan nih Mbak Caca. Berarti kalau 5 tahun Gufron bukan 1 tahun. Tetapi dari 23 sampai 20, itu lagi tafsir saya.
Yang kedua Pak Caca, dalam putusan mahkamah yang 5 ini harus kita prepare, memang ini sudah menjadi putusan. Tidak ada kecuali katanya keadilan. Bahwa dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain. Pertanyaannya Pak Caca, bagaimana lembaga yang lain mengangkat misalnya kepala desa 6 tahun atau 10 tahun atau 9 tahun. Ada KP 3 tahun. Tetapi lebih dari itu Mbak Caca, ada kemudian konsekuensi konstitusionalnya akibat putusan ini. Misalnya KPK itu kolektif kolegial. Apakah putusan ini kemudian berlaku kepada 5 orang itu? Sementara kemudian ditafsirkan berlaku ke-5. Bagaimana dampaknya otomatis Dewas kemudian juga diperpanjang. Mbak Caca, saya masih ingat. Waktu saya melamar jadi pimpinan KPK Mbak Caca. Jujur saya tidak kemudian mau. Anak saya dan istri saya teriak-teriak. Papi ini pengecut, cuman ngomong di atas meja, diajak narasumber gitu loh. Tahu nggak Cah? Yang datang ke seleksi itu bukan saya, anak dan istri saya. Artinya 250 juta warga yang barangkali sudah ingin memilih. Haknya ini kemudian buang gara-gara putusan ini MK ini Mbak Caca. Jadi ada 3 pandangan di sini, tapi kita memberikan ruang untuk penggugat untuk hak jawab dengan beberapa dugaan-dugaan tersebut, mulai dari subjektif, ada unsur politik, bahkan bagaimana caranya dikontrak 4 tahun, diperpanjang 5 tahun. Saya mau sapa terlebih dahulu, tapi nanti akan saya tanya usai jeda berikut. Wakil Ketua KPK di sini, Bang Nurul Gufron. Pak Nurul Gufron, selamat malam, assalamualaikum. Pak, nanti dijawab sesaat lagi ya. Usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Langsung saja saya akan tanyakan dengan Pak Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK di sini yang menggugat dan gugatannya dikabulkan oleh MK. Selamat malam, assalamualaikum Pak Nurul Gufron. Waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Baik, di sini tadi sudah sempat ada dialog ya, bahkan saya minta tanggapan dari Bang Abraham Samad, Bang Saur di sini. Mungkin dijawab satu persatu. Apakah benar bahwa gugatan yang diajukan oleh Pak Nurul Gufron adalah untuk kepentingan pribadi Pak Nurul Gufron supaya jabatannya sampai Pilpres 2024, bahkan supaya bisa mencalonkan lagi, bukan untuk kepentingan institusi atau KPK secara kelembagaan? Boleh dijawab. Ya, sepanjang opini-opini itu dilayangkan pada saat masih proses ya, itu adalah kritik dan saran kepada saya. Tetapi ketika sudah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi, artinya itu adalah menjadi court order. Maka ada ketentuan objek court order. Jadi bagaimanapun putusan hakim, putusan lembaga pengadilan yang kita dirikan bersama, maka harus kita hormati. Jadi pada saat sebelumnya silahkan mengkritik dan menyangka dengan apapun terhadap saya, itu saya terima. Tapi sekali lagi ketika sudah putusan MK mengatakan dikabulkan, sekali lagi itu menunjukkan bahwa ada kepentingan konstitusional saya yang dirugikan dan juga ada kepentingan kelembagaan, yaitu apa? Karena pada saat saya mengajukan pasal yang kedua, pasal 34, itu kan tujuannya adalah menyetarakan periodisasi masa kepemimpinan KPK dengan 12 lembaga negara non kementerian lainnya. Ini adalah bagian dari perjuangan saya untuk KPK. Jadi di titik itu sekali lagi saya berharap mari kita sebagai warga negara demokrasi, tapi dalam naungan konstitusi, maka kita harus juga taat dan kita hormati lembaga konstitusi kita. Kalau tidak kita, siapa lagi akan menghormati? Oke, berarti secara serta-merta Pak Nurul Gufron sepakat bahwa KPK sama posisinya dengan lembaga-lembaga lainnya. Bukankah selama ini dianggap KPK berbeda dengan lembaga lainnya karena dianggap independen, punya aturan sendiri, karena punya undang-undang sendiri, seperti apa? Ya, Mbak kan punya jari 5 ya. Jari 5 ini sama namanya organ tubuh, jari namanya. Kesamaannya sama. Tetapi tentu jari Mbak itu tidak semuanya jempol, tidak semuanya terunjuk, tidak semuanya kelingking. Jadi ada kesamaannya sebagai organ dalam struktur ketatanegaraan, tapi fungsinya berbeda-beda. Tapi tentang periodisasi masa kepemerintahannya, itu kita sama-sama, yaitu merujuk pada Kitab Hukum Pembatasan Kewenangan Pemerintah, yaitu pasal 7 Undang-Undang Dasar, yaitu 5 tahunan. Dan itu terimplementasi.
mau presiden, mau gubernur, sampai kepada bupati dan wali kota, termasuk kepada 12 lembaga negara lainnya itu 5 tahunan. Jadi jangan kemudian, silahkan kalau Anda mengatakan sebelumnya Pak Gufron minta memperpanjang, menambah, itu silahkan bahasa-bahasa Anda, nggak apa-apa. Tapi bahasa hukumnya, apa yang kami gugat adalah untuk mensatarakan, menjaga equality. Kalau memang KPK disetarakan dengan 12 lembaga negara lainnya, ini yang saya sedang setarakan melalui gugatan GR ke MK. Baik, Pak Nurul Gufron, sebenarnya masa jabatan 4 tahun cukup tidak sih untuk dalam mengerjakan program-program pemberantasan korupsi, mengerjakan kasus-kasus pemberantasan korupsi? Apakah memang harus 5 tahun baru cukup? Seperti apa, Pak? Jadi pertanyaan yang begitu itu bukan pertanyaan hukum. Berapa tahun, Pak, efektif tidak efektif itu pekerjaan proyektor ataupun orang ekonomi. Bagi hukum adalah kalau struktur ketatanegaraan ditempatkan, diposisikan sama, maka hak kepemimpinan masanya juga disamakan. Jadi contohnya begini, Mbak memiliki gaji pokok antara Mbak dengan karyawan-karyawan yang lain, gaji pokoknya sama. Tapi kalau tunjangan, kalau kemudian bonus, itu tergantung kinerja. Yang saya perdebatkan itu bukan hak tentang prestasi, tapi tentang hak positioning dalam struktur ketatanegaraan. Baik, boleh diberikan tanggapan di sini, Bang Abraham Samad. Kalaulah poin di sini adalah hak untuk mendapatkan hak sebagai unsur sebuah atau bagian dalam ketatanegaraan. Hak pimpinan KPK sama dengan hak pimpinan lembaga lain. Masuk logika Bang Abraham Samad atau saya minta komentarnya? Jadi begini ya, seperti tadi saya katakan, Gufron ini tidak boleh menyamakan KPK dengan lembaga-lembaga lain. Ya, karena kenapa? KPK ini adalah lembaga yang punya ciri khas dan punya kekhususan. Oleh karena itulah ketika pasal itu dirumuskan ada namanya alasan filosofis dan alasan sosiologis. Apa alasan sosiologis dan filosofisnya ketika dirumuskan bahwa masa jabatan pimpinan KPK itu 4 tahun? Bahwa KPK ini adalah lembaga yang independen. Ya, dia harus beda dari lembaga-lembaga lain. Salah satu yang membedakan adalah masa jabatannya, itu yang pertama. Dan masih ada lagi ciri-ciri kekhususan yang lain yang membedakan dengan lembaga-lembaga lain. Dan kita harus paham betul bahwa karena KPK ini adalah lembaga khusus, lembaga yang punya kekhususan yang luar biasa dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain, maka dia menjadi role model. Oleh karena dia menjadi role model, maka dimaksudkan bahwa lembaga-lembaga lain itu akan mencontoh KPK. Karena dia role model, dia dicontoh. Bukan KPK mencontoh lembaga-lembaga lain. Kalau tadi yang disampaikan si Gufron ini adalah ingin mencontoh negara-negara lain. Berarti KPK yang selama ini adalah lembaga yang dicontoh, yang dijadikan role model, baik dari segi integritas maupun kelembagaan, itu menjadi hilang. Ingat, waktu masa kepemimpinan kita, KPK itu mendapat penghargaan namanya Ramon Magsaysay. Kebetulan saya sendiri yang berangkat ke Filipina menerima penghargaan itu. Kenapa KPK diberikan penghargaan Ramon Magsaysay di Filipina? Karena dianggap KPK adalah sebuah lembaga yang mempunyai ciri khas kekhususan yang tidak dimiliki lembaga-lembaga lain, yang membuat lembaga tersebut independen dan terbebas Bang Abraham Samad, poin itu saya sudah tangkap. Mungkin langsung ditanggapi kepada Pak Nurul Gufron, bagaimana kalau itu kemudian tanggapan dari Bang Abraham Samad? Ya, sekali lagi saya dari awal kata bahwa opini-opini, bahwa pendapat dan opini saya salah, mengajukan GR salah, itu diproses silahkan ya, pada saat sebelum tanggal 25. Tapi faktanya di tanggal 25, opini dan asumsi hukum saya bahwa KPK perlu disetarakan dengan 12 lembaga negara lain non-kementerian, faktanya diterima oleh Hakim Konstitusi. Dan itu diputuskan. Dan itu sudah menjadi hukum. Kita sudah tahu ya bahwa putusan MK itu sifatnya final and binding. Mau di pro dan kontra kan, mau kontra jangan kan hanya seorang Pak Abraham Samad, mau 1.000 Pak Saur ataupun 2 juta warga Indonesia, itu sudah selesai. Prosesnya sudah saya ajukan, proses sidangnya mulai dari November sampai kemudian Mei diputus, maka itu sudah menjadi
final and binding menjadi hukum sejak dibacakan. Jadi perdebatan perdana begini sungguhnya bagi saya nonsen sudah selesai. Sekarang pertanyaannya bagaimana ke depan bagi Indonesia, bagi KPK, itu yang lebih produktif. Kalau masih menyalahkan, ya silahkanlah. Tumpuk tentang opini-opini Anda, itu bagian dari disertasi bagi menjadi opini di media, silahkan. Tapi faktanya saat ini yang berkekuatan hukum tetap adalah putusannya tanggal 25 pasal 29E. Saya dikabulkan, pasal 34 diubah dari 4 menjadi 5 tahun. Itu menjadi hukum. Jadi apa yang akan kita perbincangkan disalah-salahkan itu sudah selesai. Mau Anda nyalahkan 2000 kali juga tidak akan berubah. Mari menurut saya yang lebih produktif adalah bagaimana ke depan pada faktanya KPK saat ini sudah disamakan. Bahwa latar belakang filosofi dan ini kan meminta jabatan yang lebih lama dari 4 tahun 5 tahun bisa ditafsirkan orang yang sedang ingin melanggengkan kekuasaannya. Kan seperti begitu. Oleh karena itu tadi saya bilang Anda harus flashback ke belakang. Lihat, ketika KPK menerima penghargaan Ramon Magsaysay itu dalam kategori bahwa KPK dianggap sebagai sebuah lembaga yang patut ditiru, dicontoh, menjadi role model. Oleh karena itu dia harus beda dengan lembaga-lembaga lain. Jangan Anda mau samakan dengan 12 lembaga lain, 12 lembaga negara yang tadi Anda sebutkan. Di mana sifat role model Anda kalau Anda mau samakan? Kalau Anda sama dengan lembaga-lembaga lain, role modelnya adalah bangsa Indonesia, para pendiri bangsanya telah memperbincangkan bahwa batasan wilayah agar tidak otoriter ada 2 hal. Pertama bidang, yang kedua masanya. Masanya itu pembentuk undang-undang dasar sudah membicarakan 4 tahun apa ikut Amerika, 5 tahun ada beberapa negara Mesir dan lain-lain, atau 6 tahun beberapa negara lain. Baik. Itu sudah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang dasar. Apakah Anda demi Ramon Magsaysay kemudian menepis tentang bagaimana bangsa, para pendiri bangsa itu sudah menetapkan masa 5 tahun sebagai masa priorisasi? Apakah akan melanggar konstitusi? Baik. Itu yang menurut saya. Oke. Ya, silakan. tidak ada pelanggaran konstitusi. Pertanyaan Karena KPK ini kan lembaga yang beda dengan lembaga-lembaga lain. Baik. Dia bukan Saya supaya ini menjadi berimbang. Jadi Anda harus meluruskan. Ya nanti supaya ini berimbang, saya akan menginginkan dialog selanjutnya adalah kita menatap ke depan. Iya. Setelah ini diputuskan secara de facto dan de jure berlakulah keputusannya. Lantas bagaimana ke depan nanti KPK akan dipandang? Sebagai bangsawan ini adalah representasi dari publik. Tugas KPK kan bukan menangkap koruptor saja, tapi adalah bertanggung jawab kepada publik atas apa yang mereka lakukan pemberantasan korupsi. Dengan diperpanjang masa jabatan menjadi 5 tahun, kepercayaan publik meningkat atau menurun? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Saur, dari sudut pandang memang sudah haknya diputus secara hukum, dan kalau memang baik untuk pimpinan KPK bisa bekerja lebih baik memberantasan korupsi, apa salahnya? Seperti apa Bang? Saya tanggapi dulu Gupron sedikit ya, sahabatku Gupron. Kita bukan dalam konteks kemudian posisi hak konstitusional Anda kemudian keberatan. Enggak, ada hal sebenarnya pertarungan konstitusional, Mbak Caca. Kita masih ingat dulu waktu periodisasi jabatan di Mahkamah Konstitusi yang tadi 2 periode, kemudian akhirnya sekarang ini bisa sampai umur 70 tahun. Jadi orang itu bisa menjabat 10 tahun lebih. Ingat Ca, yang memutuskan itu adalah DPR dan pemerintah. Coba bayangkan, saya buat nih contoh ya, diskursus publik nih. Andaikan Mahkamah Konstitusi ada hakimnya kemudian atau suruh orang kemudian menguji soal putusan sekarang. Dia buat aja begini. Saya maunya supaya hakim konstitusi sampai mati seumur hidup. Dan kemudian tok. Apakah itu kemudian yang kita harapkan? Sebenarnya dari diskursus ini yang menjadi penting, mengapa kemudian ini kita diskusikan. Karena itu adalah bagian hak demokrasi kita, hak daripada bagian hukum kita. Bagaimana kepastian hukum Mbak Caca seperti saya bilang. Orang dari awal sudah 4 tahun. Kemudian mungkin sudah ada sekitar 250 juta rakyat Indonesia yang berpikir akan segera melamar terpanggil seperti KPK. Kemudian hilang hak tersebut oleh kawan ini. Makanya oleh karena itu menurut saya, kalaupun ini diperlakukan menurut saya supaya adil,
karena pemerintah juga sudah membentuk kepanitiaan, berlaku jangan sampai kemudian merugikan atau saudara Gufron, berlaku justru adalah periode berikutnya. Jadi akan ada konflik of interest di sana. Ya. Sehingga semua murni, jadi Gufron ini memberikan katakanlah satu legasi, bukan semata-mata kepentingannya. Misalnya Opung di Dewas, mereka bukan kita tuduh, mereka ini dari awal oke lah terpanggil 4 tahun karena udah capek. Tapi dari ini kemudian mereka berdampak. Apakah ini kemudian privilege, apakah itu bonus atau beban? Seperti misalnya Marwata bilang, dari awal saya sudah pensiun. Hak privilege-nya barangkali sudah harus istirahat, makanya ini jadi perdebatan. Nah, yang kita kritisi hak demokratik kita adalah yaitu putusan MK ini. Nah, oleh karena itu menurut kami MK kemudian membuat declare. Oke. Jangan sampai juru bicara aja gitu loh, Mbak Kita kan nggak tahu, kita jangan negatif thinking. Apakah jangan-jangan Pak Nurul Gufron sebenarnya ingin meninggalkan legacy? Pak, sebenarnya masa jabatan pimpinan menjadi 5 tahun berlaku untuk pimpinan KPK ke depan atau di masa jabatan Pak Nurul Gufron saat ini? Jadi bagi saya sekali lagi perdebatan kita ini sudah selesai, putusan MK sudah diketok. Maka mari kita kemudian bagaimana berpikir ke depan. Menafsiri putusan MK itu kemudian ditafsir seperti apa. Bahwa kemudian tuduhan-tuduhan kepentingan pribadi dan lain-lain faktanya oleh majelis hakim sudah dianggap sebagai kepentingan lembaga untuk mensetarakan. Mari kita kemudian tunggu respon dari pemerintah atas putusan MK ini. Dan sekali lagi kita adalah negara hukum, silahkan kita berdebat sebagai bagian dari anak bangsa berdemokrasi, tapi kita harus juga mari kita ajarkan dan sosialisasikan kepada masyarakat untuk taat pada hukum. Dimanapun opini itu berkembang. Saudaraku Gufron, ini justru kepastian hukum di pasal 27. Setiap warga negaranya sama dengan dalam hukum dan perlu kepastian hukum. Dari awal kan Pak Gufron sampai 2023. SK, nanti saya bayangkan begini, bagaimana tiba-tiba nanti pertimbangan kepresnya Pak Gufron, padahal sebenarnya keterlibatan DPR ada di sana kalau hanya 1 tahun. Sementara saya tafsirkan 5 tahunnya itu adalah kalau memang 5 tahun dari sekarang. Nah, inilah perdebatan kita jadi diskursus hak konstitusional kita, hak demokratis kita yang menjadi diskursus. Karena dampaknya kepada yang lain. Pemimpin yang lain, Dewas, 250. Kita tunggu putusan dari Presiden mengimplementasikan putusan MK ini. Itu saya bilang. Perhatiannya, mohon maaf kalau ada yang kurang. Gufron kan teman-teman di DPR juga bertanya juga seperti kami juga bertanya, sahabat, gitu loh. Pak Gufron terakhir. Kita dialog. Pak Gufron, mungkin saya minta Pak Gufron memberikan apa ya? Semacam penegasan bahkan juga hak jawab kepada publik, karena pertanggungjawaban kepada publik ini kan cukup penting mengingat banyak kritikan dari gugatan yang dikabulkan hari ini. Apakah Anda berjanji bahwa gugatan ini pasti akan membuat kinerja KPK lebih baik, tidak ada unsur politik untuk Pilpres 2024, tidak untuk mencegal capres tertentu, bagaimana Pak Gufron? Ya, saya pastikan bahwa diri saya mengajukan gugatan itu. Kali lagi dari awal semuanya perspektifnya hukum. Bahwa kemudian oleh pihak lain ditafsir secara politis dan lain-lain ya, itu saya pasrahkan kepada mereka sajalah. Yang penting bagi saya, insya Allah niatnya di jalan yang benar, itu saja. Saya mohon maaf kepada semuanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Nurul Gufron. Ini sudah ada kegiatan selanjutnya ya di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi tidak mengapa, mungkin saya tanya kepada Pak Abraham Samad. Pak, sebagai pimpinan KPK, justifikasi prasangka buruk itu akan ada untuk semua pimpinan KPK. Entah dia bekerja baik, entah dia tidak bekerja baik. Mungkin ini yang menjadi standing point dari Pak Gufron. Ya, kritik boleh saja, tapi kan mungkin alasannya adalah untuk kepentingan lebih baik karena hak seorang pimpinan KPK harus 5 tahun. Bagaimana tanggapannya? Jadi yang kita harus luruskan dulu bahwa kita dalam posisi tetap menghargai putusan MK itu. Iya. Tapi yang kita kritisi bahwa ada hal-hal yang dilakukan yang itu berkaitan dengan gugatan judicial review, yang mana di dalam gugatan itu mengandung hal-hal yang sebenarnya boleh dikategorikan
hal-hal yang tidak menyangkut kepentingan kelembagaan dan menyangkut kepentingan pemberantasan korupsi. Itu yang kita persoalkan, bahwa gugatan ini lebih kepada kepentingan perorangan, atau boleh dikatakan gugatan ini adalah gugatan yang dapat dikategorikan sebagai konflik of interest. Oleh karena itu, ini yang seharusnya kemarin jadi pertimbangan MK. Tapi oke lah, terlepas daripada itu semua karena putusan sudah jelas, sudah turun, ada yang menjadi ganjalan bagi kita semua. Seperti tadi sahabat saya Bang Saur katakan, mengenai kapan diberlakukannya ini. Karena kalau kita mengacu daripada putusan MK, seharusnya di situ kan dia katakan bahwa periodisasi 5 tahun itu nanti jabatan pimpinan KPK yang dimulai di tahun 2024 sampai tahun 2029. Kalau kita membaca putusan itu berarti kita bisa tafsirkan bahwa jabatan 5 tahun itu nanti diberlakukan di periodisasi berikutnya, bukan sekarang. Sebenarnya itu yang penting kita garis bawahi. Tapi kalau misalnya tadi saudara Nurul Gufron ngotot bahwa putusan itu harus diberlakukan sekarang, maka itu akan mencerminkan bahwa dia melakukan gugatan mengenai masa jabatan pimpinan KPK bukan bertujuan untuk membuat satu legacy seperti Bang Saur bilang ya, untuk kepentingan lembaga, tapi untuk kepentingan pribadinya. Sebenarnya itu intinya. Kalau tadi Mbak Caca katakan setiap apa yang dilakukan pimpinan KPK itu menimbulkan pro kontra, ya bisa-bisa saja seperti itu Mbak Caca. Tapi kan ada namanya indikator-indikator keberhasilan. Indikator-indikator keberhasilan seorang pimpinan KPK itu jelas, ya. Oleh karena dia jelas, maka kalau kita melihat indikatornya, kalau kita merujuk bahwa apakah seseorang bisa diperpanjang karena dia berhasil, kalau rujukannya itu, walaupun saya tidak ingin memakai rujukan itu, maka kita juga bertanya, apa keberhasilan pimpinan KPK sekarang sehingga harus diperpanjang? Ini kan pertanyaan Mbak Caca. Baik, mungkin sekarang saya minta tanggapannya Bang Saur bahwa sudah ada statement nih dari Wamenkumham kita, bahwa statementnya bahwa kalau kita melihat keterangan MK saat ini, artinya memang Presiden harus segera mengubah keputusan mengenai masa jabatan pimpinan KPK jadi 5 tahun. Setuju nggak kalau misalnya ada kepres? Ya itu yang saya bilang Mbak Caca, ini kan bukan soal setuju tak setuju, fundament landasan filosofis hukumnya. Itu yang saya bilang, proses undang-undang memerintahkan dalam konteks pemilihan komisioner KPK, ada keterlibatan legislatif di sana Mbak Caca. Ya toh? Bahkan ditawar, dikirim 10 loh Mbak Caca. Nggak ada yang seperti ini. Dipilih 5. Kemudian diwawancarai, kemudian secara formalnya kemudian diangkat presiden. Tapi ini formalnya. Nah sekarang kalau diperpanjang sepihak nih. Ini bagaimana nanti pertimbangan kepres yang dibilang oleh Wamenkumham. Ya. Saya khawatir Wamenkumham belum mempelajari. Betul seperti Prof. Mahfud bilang, saya belum bisa kasih komentar, masih saya pelajari karena di sisi lain pemerintah juga sudah membentuk pansel. Di mana ini posisinya Edi Horitz? Ya. Di sisi lain Pratikno sudah mengatakan kemarin belum ada sampai detik ini Mbak Caca. Pemerintah declare bahwa menganulir soal rencana untuk pembentukan pansel. Sementara saudara Edi Horitz kemudian mengatakan seperti itu. Tapi lebih dalam lagi nanti bagaimana pertimbangannya mengartikan 5 tahun ini. Apakah ini bukan contempt of power kepada legislatif? Bahwa secara kelembagaan mereka memang kepres dari presiden. Tetapi pastikan kepres dari presiden itu harus keterlibatan daripada legislatif. Ini yang saya bilang tadi, membuat kekacauan lembaga kenegaraan kita. Nah sementara saya ulangi lagi, waktu periodisasi MK tidak berani mengambil itu, tetapi diserahkan kepada pembuat undang-undang. Sehingga sekarang orang bukan hanya 2 periode, tetapi sampai umur 70 tahun Mbak Caca. Bukan MK yang memutus dan MK tidak berani bicara periodisasi. Mengapa kalau soal ini MK masuk? Dan itulah mengapa terjadi dissenting opinion 5-4. Dugaan saya bukan 5-4. Semua para ahli hukum kemudian bertanya-tanya besar soal putusan. Ini sebenarnya urgensinya Mbak Caca. Sekarang saya ke Bang Abraham Samad. Ketika ada beberapa elit DPR diminta pendapatnya, beberapa dari mereka tidak setuju, mengatakan
kok malah ditambah justru harusnya 3 tahun. Nah, kalau pakai logika seperti ini, bukankah KPK menjadi lebih kuat lagi ketika masa jabatannya diperpanjang menjadi 5 tahun? Bagaimana Bang Abraham Samad? Jadi soal kuat tidaknya KPK itu bukan tergantung dari masa jabatan komisionernya, tapi tergantung daripada kinerja KPK itu sendiri. Kita bisa lihat bahwa di periode-periode lalu, itu masa jabatan pimpinan KPK itu dibatasi menjadi 4 tahun. Tapi apa hasilnya? Kita tidak bisa menafikan bahwa di masa-masa lalu, dengan periodisasi 4 tahun, KPK bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu sebenarnya menurut saya, masa jabatan bukan menjadi ukuran, bukan menjadi alasan bahwa kalau masa jabatan diperpanjang jadi 5 tahun, maka pimpinan KPK lebih bisa melakukan pemberantasan korupsi lebih masif. Bukan itu intinya. Tapi ada beberapa indikatornya yang bisa kita lihat bahwa keberhasilan kepemimpinan KPK itu bisa diukur. Dan itu tidak bisa terbantahkan lewat indikator-indikator itu. Baik, bukan karena panjang atau lamanya masa jabatan. Terakhir Bang Saur. Tapi soal bagaimana dia membangun integritas kelembagaan dan integritas individu yang ada di dalam KPK. Itu yang jadi intinya. Jadi kalau masa pimpinan diperpanjang tapi integritas organisasi marwah KPK tidak bisa dijaga, maka itu percuma saja. Baik, Bang Saur, kalau tadi saya bolak-balik tanya kepada Wakil Ketua KPK mengatakan apapun kritikannya ini sudah final. Lantas, di mana KPK bertanggung jawab kepada publik terhadap pemberantasan korupsi, berarti rakyat nggak bisa apa-apa dong. Ya sudah ketok palu 5 tahun bagaimana? KPK itu adalah milik rakyat loh Mbak Caca, ya itu mereka dibiayai oleh rakyat. Syukur-syukur kalau Gufron mengatakan yakin di 1 tahun. Makanya rakyat memberi hak-hak daulatnya itu kepada DPR waktu itu 4 tahun. Sekarang mereka kemudian diperpanjang jadi 5 tahun oleh MK dan itu pasti jadi serius. Nah oleh karena itu kan kita dalam konteks ini kita ingatkan saudara-saudara kita di sana. Ini adalah bahwa KPK ini milik rakyat yang dibiayai oleh rakyat. Pertama rakyatlah kemudian yang bertanggung jawab supaya hak daulatnya itu, kinerja mereka itu kemudian baik. Seperti perintah daripada konstitusi. Jadi kalaupun perdebatan kita misalnya kita kritis dalam konteks negara hukum. Saya bilang setiap warga negara sama dengan kedudukan dulu perlu ada kepastian. Bagaimana pasti yang tadi 4 periode? Kenapa nggak digugat dari awal? Mengapa at the end baru digugat? Gua nggak mau gua gugat aja dulu dari awal 5 tahun ini gitu loh. Nah sementara Mbak Caca catatan merah. Ternyata perjalanan komisioner yang sekarang kan banyak sekali bermasalah. Ada yang diganti karena pelanggaran etik, laporan berjibun-bejibun, berjilid-jilid. Nah, mengapa tiba-tiba kemudian ini diperpanjang? Nah, rakyat bertanya karena memang itu milik rakyat. Kok kenapa sih begitu seperti itu? Kenapa sih MK kemudian memutus? Inilah diskusi kita atau diskursus kita Mbak Caca. Baik, kita tunggu nanti bagaimana ini akan bergulir karena kita belum mendengar Presiden ini akan mengatakan seperti apa mengenai polemik masa jabatan pimpinan KPK. Tapi Bang Saur terima kasih. Mudah-mudahan ini warna hitam bukan karena tanda berkabung dengan pemberantasan korupsi ya. Oke, baik terima kasih juga Bang Abraham Samad. Terima kasih juga kepada Wakil Pimpinan KPK tadi Pak Nurul Gufron, kita hargai apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Usai jeda berikut.